Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul 'azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah mushola Nurul Ikhlas yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini di detik-detik Ramadan mau meninggalkan kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, dan besar harapan kita dapat menyelesaikan sampai akhir. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah kita akan beraidul fitri secara serentak untuk seluruh Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Maret. Muhammadiyah sebenarnya sudah menetapkan sejak dari beberapa saat yang lalu bahwa 1 Syawal untuk tahun ini akan jatuh pada tanggal 31 Maret. Tetapi pemerintah belum mengumumkan, karena untuk mengumumkan secara resmi itu ada persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitunya melalui sebuah sidang yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kementerian Agama, yaitunya sidang hisab rukyah yang akan berlangsung di Jakarta, tepatnya di Kementerian Agama Pusat. Nah, ada yang bertanya ke saya, kok sidang hisab itu diadakan di Kunjuri Time, tergesa-gesa, tergulung-gulung di dekat-dekat 1 Syawal. Nah, itu pada awal tausiah kita malam ini saya ingin jelaskan kepada kita, di dalam tradisi keilmuan hisab secara Islam ini, bagi anak-anak kita yang berkuliah di UIN jurusan atau Fakultas Syariah, itu akan lebih cepat pahamnya. Menurut kajian ilmu hisab itu ada 2 hisab. Pertama disebut dengan hisab urfi, yang kedua disebut dengan hisab hakiki. Hisab urfi yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu berarti menghitung secara rata-rata. Nah, kita sama tahu kalau rata-rata itu lebih dari separuh dianggap 1, kurang dari separuh dihabiskan, yang namanya rata-rata. Nah, menghitung secara rata atau hisab urfi itu dilakukan untuk keperluan kalender Islam, kalender Hijriah. Itu adalah hisab rata-rata. Nah, kenapa jurus ini diambil? Karena ini adalah kepentingan sosial kehidupan secara dunia Islam. Tanggal 1 Muharram di Indonesia itu harus tepat 1 Muharram pula di Eropa, di Arab Saudi, di Australia, atau di mana saja. Tidak boleh ada perbedaan. Seketika Presiden Prabowo ada perjanjian dengan Presiden Mesir tanggal 2 Syawal umpamanya, sehingga mereka benar-benar bisa bertemu di tempat yang sama, waktu yang sama, sehingga tanggal itu harus satu seluruh dunia. Nah, padahal sesungguhnya Bapak dan Ibu, ini kita semuanya sudah tahu, yang 1 bulan itu tidak genap 30 hari sebenarnya, masih ada kurang dan naiknya. Dan yang 1 hari itu tidak pas 24 jam sebenarnya, hanya 23,5 sekian. Lalu paling kurangnya, sebagai dasar ilmu untuk memahami ini, waktu sholat itu kan naik turun. Seperti kita berbuka puasa waktu maghrib, pada awal Ramadan kita berbuka 18.32, terus 31. Nah, saat ini
18.30 akan terus menurun. Jadi waktu sholat menurun dan menurun, kemudian naik lagi. Itu sebagai suatu pertanda bahwa perputaran bumi itu tidak tetap seperti bulat bundar, tetapi bumi itu sesungguhnya adalah mengarah kepada bundar telur. Nah gitu. Sehingga terjadi turun naik. Nah, berkaitan dengan itu di waktu hisab yang satu lagi disebut dengan hisab hakiki, maka hasilnya akan berbeda dengan hisab urfi. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau hisab urfi itu untuk kepentingan kalender, sedangkan hisab hakiki itu tidak rata-rata, tapi dihitung secara rinci sampai kepada menit-menitnya, detik-detiknya, bahkan derajat-derajatnya dihitung secara rinci. Nah, ini untuk apa? Untuk kepentingan ibadah. Nah, mana dia kepentingan ibadah? Menentukan satu Ramadan ada puasa, menentukan satu Syawal ada Idul Fitri, menentukan satu Zulhijjah ada 10 Zulhijjah, menyembelih korban Idul Adha, haji dan sebagainya 9 Zulhijjah. Ini akan ada hisab lagi, namanya hisab hakiki. Ini setiap tahunnya itu. Setiap mau datang bulan yang ada di dalamnya ibadah dihisab lagi secara rinci. Nah, hasilnya bisa berbeda dengan urfi atau rata-rata tadi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa saja terjadi setelah dilakukan oleh pemerintah kita atau pemerintah mana saja dunia Islam di dunia ini, setelah melakukan hisab hakiki untuk kepentingan Ramadan, kepentingan Syawal, kepentingan Zulhijjah, itu bisa saja hasilnya berbeda dengan kalender. Umpama di kalender masih 30 Sya'ban, tapi pemerintah sudah mengumumkan besok 1 Ramadan. Ya, pemerintah yang diturut, karena itu hasil hisab hakiki. Nah, ketika berbeda hasil hisab hakiki rinci dengan urfi, pemerintah mengumumkan besok sudah puasa, padahal kalender masih 30 Sya'ban, maka kalender tidak perlu dipindah, kalender tidak perlu dirubah, kalender jalan sendiri. Nah, berkaitan dengan ini, yang 1 Syawal tahun ini, kalau Muhammadiyah itu sudah memutuskan sejak tahun yang lalu bahwa 1 Syawal itu akan jatuh 31 Maret. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena Muhammadiyah itu memakai jurus wujudul hilal. Nah, wujudul hilal. Sedangkan metodologi yang satu lagi adalah ru'yatul hilal, dilihat hilal. Nah, sekarang permasalahannya alur nabi sawi hilal, Pak. Sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi ringan. Hilal itu artinya bahasa bulan jolong lahir. Tidak nama orang itu. Bulan jolong lahir namanya hilal. Memang ada teman saya di Solo namanya Muhammad Hilal. Suruh dia di depan, lihat nampak hilal. Nah, hasil penglihatan hilal ke ufuk. Alunan ufuk lah sakit itu kepalanya. Ufuk itu ujung bahasa Awaknya. Ujungnya kemana? Melihat ke arah matahari terbenam. Kalau di Padang dia tiap saji Nurul Iman tuh, madok ke tepi laut arah matahari terbenam. Itu ufuk namanya. Batas pemandang kita itu ufuk namanya, ujung. Nah, di saat pada matahari saat terbenam sudah nampak hilal apa belum? Apa itu hilal tadi? Bulan jolong lain. Nah, menurut perhitungan hisab itu sudah bisa dilihat sejak dari hari ini di dalam perhitungan di atas kertas. Hilal sudah wujud atau sudah di atas ufuk atau belum? Nah, menurut perhitungan hisab besok, karena melihat hilal itu adalah di akhir bulan berlangsung atau ketika bulan berumur 29, Ramadan berumur 29 pada hari Sabtu, maka melihat hilal itu adalah pada hari Sabtu pada saat matahari terbenam. Setelah dilihat hilal, nah untuk melihat hilal ini itu ada ditetapkan tempat-tempatnya untuk seluruh Indonesia. Ada 153 tempat, mulai Sabang sampai Merauke, untuk melihat pakai alat dan teropong. Kalau di Padang, saya Iman.
Apakah hilal sudah terlihat waktu itu? Lah bisa diperikorokan semenjak dari sini. Nah, menurut perkiraan atau hisab, ketika matahari terbenam pada hari Sabtu, itu bulan 99,5% akan belum terlihat, karena masih jauh di bawah ufuk. Tapi sungguh pun demikian, Nabi kita memerintah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Jadi empat nampak tetap saya lihat. Tapi apakah kalian atau tidak sudah bisa diperkirakan. Maka besok 99% pada hari Sabtu tidak akan terlihat. Nah, kalau tidak terlihat, apa arahan dari Nabi kita Muhammad SAW? Fa innahumma, jika kau tak melihat bulan, fakmilul iddah, cukupkan saja Ramadan 30. Makanya hari Minggu pasal juga maka akan bakal jatuhlah 1 Syawal itu. Pemerintah akan mengumumkan insya Allah 1 Syawal jatuh pada 31 Maret. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, memang kok sidang kok harus dekat-dekat dengan Syawal? Nah, jawabannya adalah karena salah satu yang harus ada di dalam sidang itu adalah hasil penglihatan di akhir bulan itu. Jadi Menteri Agama tambah dengan perangkat-perangkat yang lain yang terkait sudah menunggu itu di ruangan sidang Kementerian Agama pusat itu. Apa yang ditunggu? Laporan dari setiap tempat melihat, termasuk dari Padang, kabupaten kota seluruh Indonesia yang memungkinkan itu masuk laporannya secara online. Sempat saja melihat satu, pokoknya di Aceh terlihat atau di Papua terlihat. Itu sudah bisa dijadikan sebagai patokan untuk berpuasa besok seluruh Indonesia atau 1 Syawal besok seluruh Indonesia. Nah, dalam kajian ilmu hisab itu namanya wilayatul hukmi, wilayah hukum. Walaupun Aceh namanya lihat, Papua lebih selalu memakai sebab Aceh wilayah. Bagaimana dengan Brunei, dengan Malaysia, dengan Singapura, Kanada, Kawa, terserah mereka mau nempel sama kita atau mau berdiri sendiri, terserah sama mereka. Begitu kajian Islam. Nah, Bapak dan Ibu, berdasarkan itu sudah bisa diyakini untuk tahun ini Ramadan dan Syawal sama masuknya, sama akhirnya, insya Allah. Dan untuk ini kita sebagai petugas, biasanya saya karena terlibat setiap tahun dengan itu selama ini, itu memang kalau sudah berbeda itu kita kapok itu kemana kapai. Nah, kan begitu, kemana kapai. Nah, untuk yang besok teman-teman kita di bagian Kesra dan Kementerian Agama sedikit berbahagia karena ada 1 saja. Nah, oleh karena itu kita di Mushola Nurul Ikhlas tentu juga tidak ketinggalan. Kita juga akan menggelar sholat Idul Fitri dan segala sesuatu yang menyangkut dengan sholat juga sudah kita siapkan, terutama sekali menyangkut dengan khatib. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, Tuhan mengizinkan, yang akan bertindak sebagai khatib di tempat kita adalah Ustadz David Abdullah. Ustadz David Abdullah dari Kementerian Agama Kota Padang. Dan secara diam-diam Pak David sudah mengadakan survei lapangan, jangan sampai tersesat nanti di jalan begitu. Nah, karena dia adalah penjuru agama Kota Padang, insya Allah akan digelar. Dan sebelum Idul Fitri datang, kita akan buat spanduk dan gambar kepada Ustadz David, nanti kita akan pajang gitu, supaya kita kenal bahwa yang bersangkutan adalah khatib kita. Mungkin nanti kepada Bapak dan Ibu kita semua, terutama terkait dengan pengurus, pada malam takbiran mungkin kita akan sedikit berbincang bagaimana sebaiknya besok kan gitu. Biasanya setelah selesai sholat itu khatib akan kita bawa kemana-mana, setidaknya untuk sedikit mencicipi hidangan, bla 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 dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk dulu kepada tausiah dalam beberapa saat ke depan. Terlepas dari Senin atau tidak Seninnya Idul Fitri, itu artinya Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Saya ingin bertanya kepada kita yang hadir malam ini, adalah yang hadir malam ini termasuk saya, masuk Pak Adu, masuk Ucu, bisa tak kita menjamin bahwa Ramadan tahun depan kita masih ada? Tidak bisa kita jamin. Akankah saya masih berada
di dunia ini pada bulan Ramadan tahun depan? Tidak seorang pun yang bisa menjawab. Wallahu a'lam. Nah, dalam kajian Ramadan, bagi seorang mukmin hadir dan dapat mengamalkan Ramadan adalah puncak kebahagiaan. Dapat didengar suara secara jelas, dapat juga. Lain. Boleh ucapkan. Hadir di bulan Ramadan, dapat mengamalkan Ramadan adalah kebahagiaan yang bukan main. Makanya orang-orang yang beriman fariha bi dukhuli Ramadan, hatinya besar ketika Ramadan itu hadir. Kalau terasa biasa-biasa saja hati kita ketika hadir Ramadan, itu berarti masih ada yang salah dengan iman kita. Kalau kehadiran Ramadan kita sambut dengan gembira, itu maknanya Ramadan mau pergi meninggalkan kita, kita sedih. Sekarang hari tinggal beberapa hari lagi. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ada lagi Ramadan. Makin sedih kita. Nah, kenapa kita sedih? Tentu ada sesuatu. Ada sesuatu yang istimewa dalam bulan Ramadan. Ada hadiah-hadiah di bulan Ramadan untuk kita. Nah, untuk ini Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tada'allahu law kana syuhur Ramadan." Kalaulah seandainya umatku tahu apa betul yang ada di bulan Ramadan, pastilah mereka berdoa kepada Allah kalau dapat bulan itu Ramadan terus-menerus. Hari itu. Lalu apa sesungguhnya yang ada di bulan Ramadan ini? Sebenarnya banyak Bapak dan Ibu, tapi bisa kita kumpulkan sehingga kita bisa ringkaskan. Pertanyaannya adalah begini: siang awak babi hari, malam awak babi minyak, tidak tahu hujan, tidak tentu panik, seluruh tenaga dikerahkan, apapun kita lakukan dalam kehidupan, ana awak cari nasonanya. Apa yang kita usahakan? Nah, lain tidak, inti yang kita usahakan itu adalah mudah-mudahan akhir kehidupan kita ini ditutup dengan husnul khotimah. Bahwa berpisah dengan dunia dengan kematian yang husnul khotimah, dan terhindar sejauhnya dari su'ul khotimah. Lalu kenapa demikian? Karena husnul khotimah, kematian yang baik, ujungnya surga jannatul na'im. Sedangkan su'ul khotimah, kematian yang jelek, ujungnya neraka jahanam. Itu nak usahakan sebenarnya. Apa gunanya kita di dalam hidup ini bisa menikmati harta yang banyak, pangkat yang tinggi, pas mati minum racun. Pas mati orang tak bilang innalillah, tapi orang sebut alhamdulillah. Jadi yang kita usahakan adalah husnul khotimah. Nah Bapak Ibu, husnul khotimah adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Satu kali Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat, ya seperti kita inilah. Nabi hendak mengabarkan sesuatu, tapi dua itu aneh bukan main. Seketika Nabi mau ngomong, Nabi sudah mulai menangis. Jadi lu mengeceklah menangis. Jadi sahabat pada bingung, ada apa dengan Rasul kok kayak begini? Dan tangis Nabi itu terseduh-seduh. Kok menangis Nabi? Biasanya Bapak, makin besar orangnya, kalau dia menangis makin jadi perhatian. Kalau anak ketek menangis mungkin tinggalin duanya. Anak kecil menangis mungkin minta jajan. Tapi kalau Prabowo yang menangis itu jadi perhatian itu. Ada apa kok Prabowo menangis? Apa gitu? Nah sekarang Nabi menangis, sahabat pada bingung, nahan nafas semua. Ada apa ini? Maka sahabat pun mendekat duduk ke Nabi dan bertanya, Rasul, jelaskan ke kami, limadza tabki? Kenapa kau menangis? Nabi berkata, saya menangis karena saya diperintah oleh Allah menyampaikan sesuatu yang saya kurang sanggup menyampaikannya kepada kalian. Tapi apa hendak dikata, saya dipaksa untuk menyampaikannya. Ada apa itu Rasul? Tidak apa-apa, sampaikan saja.
Begini wahai tuan-tuan dan sahabatku semua, aku baru saja berdoa kepada Allah dan doaku ditolak oleh Tuhan. Lalu apa yang kau doakan Rasul? Allah baru saja menerangkan kepadaku betapa sakitnya kematian yang su'ul khotimah, yang buruk, dan kematian itu mengancam nyawa-nyawa umatku. Lalu aku berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu betul sakitnya su'ul khotimah yang mengancam umatku, kau kumpulkan saja seluruh sakit mati umatku, berikan kepada aku biar aku menanggungnya sendiri. Dan doaku tidak dikabulkan Tuhan. Bahkan Allah memerintahkan kepadaku, jelaskan kepada umatmu. Sahabat berkata, jelaskan saja wahai Rasul, tidak apa-apa. Maka Nabi mengatakan, begini wahai sahabatku semua, carikan aku kambing 70 ekor yang masih hidup, dan kalian gantung ke 70 ekornya. Terus setelah kau gantung, kau kupas kulitnya hidup-hidup. Abalah karasok kambing hidup dikubah. Kena mungkin terkikik-kikik dia galak kambing 70 ekor. Kemudian kau kumpulkan sakitnya. Itulah sakitnya su'ul khotimah. Ya nak tahu. Tapi Allah menjelaskan berikutnya, kau suruh, kau ajar, kau arahkan umatmu menhindarkan diri daripadanya dan memilih husnul khotimah, mendapatkan kematian yang baik. Bapak dan Ibu, Amu Rasul agak sekali surang nama mati itu kau cukup. Bisa besok satu lagi. Dan sebagai orang baru di komplek ini, saya lihat semua kita yang hadir dalam musalah, ya bentuk kemati sadonya. Dan kita berdoa kiranya yang datang ke kita adalah husnul khotimah. Amin. Lalu bagaimana cara mendapatkan husnul khotimah? Nah, sudah menjadi kultur dalam agama kita, dan itu khalqah kita Tuhan. Makin bernilai itu makin sulit mendapatkannya. Mana payah mengumpul nameh sekilo jo batu sekilo. Kalau cu batu sekilo murah tak betul. Ameh sekilo. Makin mahal, makin sulit mendapatkannya. Sapi sekali beranak 1, babi sekali beranak 10. Maka husnul khotimah mendapatkannya tak gampang. Tapi bukan tidak bisa. Dari sekian banyak persyaratan bisa dijadikan 2 saja. Untuk mendapatkan husnul khotimah, 1, harus ada ibadah. Yang kedua, bersih dari dosa. Itu saja. Ada ibadah, kemudian bersih dari dosa. Nah, kalau sudah bicara ibadah, tentu kita tidak bisa menebak ibadah teman kita. Hidup kita adalah untuk beribadah. Lamara banyak ibadah no boleh. Sebenarnya Bapak dan Ibu, waktu ini terbagi 2, waktu Allah, waktu kita. Waktu Allah alias beribadah. Nah, kalau kata analisa real lapangan, waktu beribadah itu adalah zuhur sampai malam. Waktu bekerja itu subuh sampai zuhur. Buktinya apa? Nah, sekarang tahu ini. Ada namanya dalam kajian kami dengan Pak Adi, kita mauquta, waktu yang ditentukan untuk sholat yang 5 waktu. Itu waktu yang terputus itu adalah setelah subuh sampai zuhur. Nah, baca rumah narangnya, sehabis waktu zuhur langsung masuk asar, betul tidak? Sehabis asar langsung masuk maghrib, sehabis maghrib langsung isya, sehabis isya langsung subuh, walaupun ada durasi istirahat. Tapi sehabis subuh tidak masuk zuhur, putus. Kenapa putus? Itulah fantasiru fil ardh untuk lagarajo. Jadi hakikatnya setelah zuhur kita beribadah saja lagi. Tapi nyatanya di lapangan siap zuhur masih bekerja, siap asar masih bekerja, siap maghrib isya masih bekerja, lembur malam. Pertanyaannya adalah mana banyak kita pakai waktu kita untuk Allah atau waktu Allah yang kita paksa untuk kita. Ternyata waktu Allah untuk kita yang banyak, alias ibadah kita sangat tipis. Sangat tipis ibadah kita. Nah, Allah tahu
Allah mengerti, dengan maha kasih, dengan maha penyayangnya Allah didatangkan Ramadan untuk mengimbangi itu. Sedikit durasi waktunya, besar manfaatnya bila dimanfaatkan. Mengerjakan amal sunat di bulan Ramadan sama dengan amal wajib di luar Ramadan. Mengerjakan amal wajib di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 70, menjadi 700, bahkan lipat ganda yang tak terhitung. Apalagi kalau seandainya ibadah yang kita kerjakan itu bertepatan pula dengan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang malam berapa sekarang? 28. Mudah-mudahan tadi malam Qadar, besok malam Qadar lagi. Akhirnya apa? Walaupun ibadah kita sedikit karena waktu kita sangat sempit, tapi dengan adanya Ramadan yang sedikit bisa diimbang dengan lipat pahala yang bukan main. Untuk itu kehadiran Ramadan sangat dinantikan oleh orang Islam. Nah, yang kedua, syarat untuk mendapatkan husnul khatimah, bersih dari dosa. Nah, ini masalah dosa lagi. Dosa itu ada dua macam Bapak Ibu, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu namanya ismun atau dosa radang. Saya rasa kalau dosa-dosa besar tidak pada awak nama lakukan. Membunuh orang kan ada, syirik kan tidak ada, menyembah patung kan tidak ada, minum khamar, berjudi, mempaulat bini laki orang kan tidak. Tapi dosa-dosa kecil, waduh bukan main. Zambul auto, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan. Bila mata berdosa kalau melihat yang terlarang, telinga juga demikian. Nah sekarang dalam setahun ada 360 hari. Selama 360 hari bisa tidak kita jamin mata kita nggak pernah melihat yang terlarang? Selama setahun bisa cuma menjamin. Ambo saya lagi cuma. Selama 360 hari bisa tak kita jamin telinga kita nggak pernah dengarkan yang terlarang? Selama 360 hari lidah kita nggak pernah berkata yang kotor. Kadang jam 10 sudah dosa 6, jam 7 sudah dosa 2. Pulang dari musalah pas awak masuk ke gerbang rumah awak, ada anak-anak, kamu apa? Sarancak tu anak santunnya, kamu apa? Langsung menjawabnya dengan dosa. Kamu apa nama? Nah, langsung. Sarancak tu anak menjawab, kamu apa? Kamu apa nama? Oh, dosa tadi. Kok jawabnya begitu? Ini yote de anak dan pulang sore patang, pagi kau harus berangkat. Aduh ketiga 200.000 nak menjawab biko sore. Aja siani kau. Enggak sari ini tu tak ada piti bini retek. Dah dosa lagi. Ini kamu mungkin tak sari ini tak ada. Itu 360 hari. Apa kata Al-Ghazali? Walaupun dosa-dosa kecil, kalau banyak numpuk jadi besar juga. Coba yang barados waktu tujuh. Cobalah dari sholat ke sholat, dari hari ke hari, berapa dalam sehari, berapa dalam seminggu. Untuk hari ini sajalah umpamanya, dari sahur sampai kita berbuka tadi, ada tak bersih dari tidak berbuat dosa? Kita tak bisa jamin. Antara berapa banyaknya. Untung saja ada Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah sarana daur ulang. Nanti akan saya jelaskan dalam beberapa menit ke depan. Man shoma Ramadan wa man qama Ramadan, siapa yang berpuasa pada siang menegakkan malam dengan berbagai macam ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni, dihapus, dikikis segala dosanya yang berlalu. Alhamdulillah. Padahal kadang hati. Makanya orang-orang beriman makin pergi Ramadan meninggalkan kehidupannya makin sedih dia. Kalau dapat hanya Ramadan pahit, wah mati leh. Sehingga tak nambah dosa kita. Makanya Bapak Ibu, bagi orang yang berhasil mengamalkan Ramadan, ya indikasinya adalah tiap malam nggak pernah umpam, terus setiap malam. Maka satu Syawal, apa namanya satu Syawal? Aidil Fitri. Nah secara bahasa, kalau kajian kami dengan Pak D ini, Aidil Fitri, Aid itu artinya kembali. Fitri itu ada dua imalah bahasa.
futur dan fitrah, sehingga bisa menjadi dua bahasa, Aidil futur, Aidil fitrah. Apa artinya Aidil futur? Kembali boleh makan siang bolong, kembali berbuka, kembali bebas balik. Kemudian Aidil fitrah, apa itu Aidil fitrah? Kembali kepada suci, kembali bersih. Kenapa bersih? Sudah bersih di bulan Ramadan. Sehingga Bapak dan Ibu hadirin, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ada 1,5 lembar hadis itu, sehingga mungkin Riki di pondok lah bersuhu di hadis itu, panjang hadis itu, sehingga saya pun gak hafal. Tapi intinya saya dapat, inna iblisa alaihi la'nah lailatal aidi fayasihu faytami'u ahlu haulah. Sesungguhnya iblis laknat, ketua iblis maksudnya, malam besok mau lebaran. Dulu tuh hari Minggu ya, malam besok mau lebaran. Fayasihu, ketuanya itu bersorak, memekik. Faytami'u ahlu haulah, maka berkumpul anak buahnya di sekelilingnya. Fayaqulu, dan bertanya, ya Sayyid mara, hai Tuan, apa yang terjadi kok bersorak? La syai', tidak satupun. Walakin sami'tu innallaha ghafara hadhil ummah, akan tetapi aku baru saja mendengar Allah sudah mengampuni umat Muhammad, sehingga besok pagi dia akan keluar dari rumah dalam keadaan suci. Itu yang menyebabkan dada saya ini sesak, hati saya sakit. Apa gunanya awak lain kalau barasi umat Muhammad? Makanya saya memekik sebagai ganti surat undangan untuk membahas apa yang harus kita lakukan besok tanggal 1 Syawal. Aku sengaja dibocorkan gini. Maka diadakan rapat, dibahas. Akhirnya apa kesimpulan rapatnya? Setelah mengingat, menimbang, memperhatikan, kan begitu, memutuskan, fa'alaikum antasuluhum bil ladzati wasyahawati wasabil khamri. Aku tugaskan kepada kalian, setelah rapat ini selesai, menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Padang, termasuk ke Tarok. Ikuti mereka kembali. Kalau mereka sudah tidur, duduk di sampingnya dan unikan sampai dia bangun, duduk di situ. Setelah mereka bangun 1 Syawal itu, antaswuluhum bil ladzati wasyawat, buat mereka kembali menjadi sibuk dengan yang serba lezat, dengan yang serba baru, dengan yang serba nikmat. Kalau dapat wasarbil khamri, minum minuman keras, hatta yaqulullah, sehingga mereka kembali dimarahi oleh Allah. Aku serangan setan terberat dalam hidup 1 Syawal. Ini sebagai bukti bahwa memang kembali kepada fitrah tadi benar adanya. Aduh, kalau doa 1 Syawal itu katanya sekali itu. Bang, kau tak nampak sembahyang rayo? Banyak dia kepergi sembahyang rayo dia. Kecek tukang jahit tu, turi sebuah tu, kadai lau buka tu baju baru kau. Dan turi sebuah kira nyampe kuru-kuru tergantung di pintunya. Apanya dia kepergi sembahyang? Alah karena itu. Tak jadi sholat karena baju baru. Nah, ini harus hati kita. Nah, untuk itu terlepas dari ini semua, dalam 1 menit saya sampaikan ada 10 amal sebagai persiapan Aidil Fitri. 1, bayarlah zakat fitrah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Yang kedua, malam takbiran, bertakbirlah malam itu. Salah berbaring kita bersama-sama nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita bertakbir nanti besok hari-hari apa. Yang ketiga, berdoa kita malam itu. Apa doa kita? Ya Allah, terimalah amal Ramadanku. Yang kedua, apa doa kita? Berikan kekuatan menerapkan Ramadan di luar Ramadan. Yang ketiga, apa isi doa kita? Sesuai dengan hajat masing-masing. Yang sedang sakit minta sehat, yang anaknya dalam perjalanan pulang kampung minta sampai dengan selamat, yang punya anak gadis minta menantu, yang punya anak bujang minta menantu perempuan, nanda belaki minta laki, nanda bini minta bini. Sesuai dengan hajat masing-masing lah malam itu. Banyak orang tak tahu ada 4 saat jika kita berdoa, doa kita dimakbulkan. Sampai saat 1 kali dalam 1 malam, di tengah malam sholat tahajud. Yang kedua 1 kali dalam seminggu, khutbah pertama, khutbah kedua, khatib sedang duduk, sorong doa awak di sana. Makanya doa kalau Pak. Yang ketiga 1 kali di dalam 1 tahun, malam Qadar. Yang keempat, malam besok mau lebaran. Itu jika berdoa, doa kita makbul. Maka berdoa besok. Nah, yang berikutnya apa ibadah kita lagi? Setelah pagi hari Minggu, pagi hari Senin, jangan lupa mandi sunat. Namanya mandi sunat raya.
Sengaja aku mandi sunat hari raya karena Allah. Nah, mandi lagi aja sabun estek. Setelah mandi sunat apalagi pakai baju atau pakaian yang paling dicintai. Ternyata beli baju satu lembar menjelang lebaran sunnah juga rupanya. Sunnah juga rupanya. Makanya Nabi menyebabkan baju-baju kecil untuk anak-anak miskin, anak-anak yatim di rumah Nabi banyak. Padahal Nabi tidak punya anak yatim doang itu. Ini untuk siapa ya Rasul? Untuk anak-anakku yang yatim. Jadi baju nandak dipakai menjelang raya, pakai pada saat itu. Makanya kalau ada yang beli baju jauh sebelumnya, nggak boleh pakai kecuali 1 tahun supaya nggak hangat. Wah, pakai baju baru kok kan nggak hangat, apalagi rancak pada baju kawan. Hangat wah. Kan gitu. Jadi baju kawan di bawah baju, oh kapal kali. Kan seperti itu. Sebagai usul kita. Nah, setelah baju baru apalagi berharum-haruman. Beli harum-haruman mulai semenjak hari ini. Karena berharum-haruman 1 Syawal itu termasuk sunnah juga rupanya. Ah, beli minyak harum sekarang kok 5.000 cie, tapi ambil 10.000. Pesan saya ada tuh minyak Madinah, minyak Fatimah dari Madinah. Padahal dibuat dong gue. Pokoknya ledak bahannya yang haram, tidak alkohol, silakan tidak apa-apa. Nah, setelah berharum-harum apalagi sebelum berangkat makan seketek di rumah kita masing-masing. Sebelum ke sini kita makan di rumah. Sunat itu namanya berbuka. Susu gak sekali, goreng kecil lah. Nah, tapi jangan terlalu banyak, nanti nggak jadi pergi sholat. Susu sekali, goreng ke 6, godok ke 8, kumpul ke 10, nasi sepiriang, nggak jadi bayi sudah. Nggak jadi bayi, sedikit saja. Nah, setelah makan apa lagi? Lihat kantongnya, udah punya isi dengan uang. Karena afdalus sadaqah fi yaumil aid. Afdal sedekah itu pada hari raya. Makanya kalau ada pengurus yang minta uang, nanti kita kondisikan juga. Infak harus dikumpulkan di waktu itu, infak terbaik kita di waktu Idul Fitri. Jadi kalau di mana-mana pengurus PHBI di mana-mana meminta infak pada hari raya Idul Fitri, itu sunnah. Karena berinfak pada Idul Fitri itu termasuk afdal sedekahnya. Karena itu adalah maidatullah, hari jamuan Allah, harus digembirakan. Sampai-sampai agar kita betul-betul gembira, puasa pun tak boleh pada hari itu. Nah gitu. Nah, setelah kita mengisi saku kita dengan uang, ya sedikit dipolitisi lah. Tukar ke pom bensin mau ketek-ketek supaya wa infak saya juga datang ke dia bisa dia. Dok kejadian Pak di PT 101.000 saya 3 juta. Ketidiang pun 62 banyak. Tiap lalu tadi orang magih, tiap lalu dia orang magih, balo anak ke magih. Ulang so kita magih, ulang nak karantau, pulang dari rantau tu pasal magih. Lah selesai solat pulang ke rumah panjang. Dak pira yo ya, karena dak pira parong panjang, dak panjang dah. Infak lah anak magih ni. Jadi 3 juta, 100.000 saja aja. Maka mulai hari ini, kita menjadi ahli politik lah. Kita cari uang yang agak kecil-kecil, tapi jangan pelik mana. Masakan 1.000 kan ada gitu. Nah, setelah itu kita pergi ke tempat sholat. Saya sampaikan dalam kesempatan ini, Pak David, insya Allah nanti khatib dan iman dia langsung. Orang dikatakan sempurna mengikuti Idul Fitri kalau dia mengikuti 2 sholat dan mengikuti khutbah sampai selesai. Jadi 2 sholat kemudian khutbah sampai selesai, utuh 100%, baru badagok, baru maksimal namanya. Nah, kadang-kadang kan ada di antara kita, terutama ibu-ibu yang begitu sibuk, pas sholat pulang langsung. Kamu dulu pulang yo, monggo kunci. Kau dulu udah pulang udah apa manggil loh. Selesai dulu khatib turun dari mimbar baru kita berangkat. Terlepas dari mengerti tak mengerti khutbah yang disampaikan oleh khatib itu bukan urusan kita. Maka khatib kau gak dicari sekete. Begitu. Makanya pernah di zaman Nabi, kan ada orang di zaman Nabi disuruh oleh Nabi berangkat. Kenapa? Karena dia setelah selesai sholat mau tak. Baik je Nabi. Fazhab. Faman syaa falyajlis, faman syaa falyadhhab. Kalau langsung kau jangan, kalau tidak payah baca Nabi. Itu sebagai suatu pertanda bahwa mendengarkan khutbah penting. Aku suara. Nah, setelah kita selesai mendengarkan khutbah, baru kita tinggal satu ibadah lagi. Apa itu? Bersedekah makanan. Ternyata sunnah juga. Nabi senantiasa menyuruh Aisyah untuk menyiapkan makanan-makanan kecil yang akan dibagi-bagi di Idul Fitri. Ibu-ibu kalau buat kue dah, bisa sediakan kue. Untuk siapa? Ini bedanya sedekah Idul Fitri. Berikan kepada yang kaya, berikan kepada yang miskin. Jadi siapa saja yang datang berhak jadi tamu kita. Makanya pas pulang itu pintu dibukakan sampai malam. Siapapun datang terima dengan baik.
Perlu disampaikan, kadang-kadang wak baru tiba di rumah kan ada nak ketek berkumpul beribu barang nampi menambah sama tu. Jangan dimarahi. Wah baru tiba lawang, besok sore. Tak boleh begitu. Nah, walaupun dia nggak datang, ke rumah nak, ke rumah. Nah ini, aku lagi sirup sekali berdua. Sekali berdua. Lagi kue cek serang, lagi biji 2.000 serang. Apa itu? Berpahala kita. Siapapun datang, makanya ajang silaturahim. Nah kalau itu sudah kita lakukan bareng dengan fakwas bau sebelum maghrib pada hari Senin, malaikat turun ke bumi mendatangi setiap rumah kita bawa stiker, dan stiker itu akan dipajang di setiap rumah kita. Bunyinya apa? Ahlul bait kayomin waladat umum. Penduduk rumah ini dinyatakan seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibunya. Bersih kita. Tinggal dewa deh. Kadikumuahkan balik atau dipertahankan bersih itu. Maka tentu yang kita pilih adalah bagaimana kita telah berdoa tadi malam. Berikan aku kemampuan untuk menerapkan Ramadan di luar bulan Ramadan. Kan itu yang kita inginkan. Sehingga walaupun Ramadan sudah berangkat pergi meninggalkan kita, namun kita masih tetap menjaga diri kita, menjaga syahwat kita, menjaga nafsu dari hal-hal yang tak berguna. Itulah kira Pak Ibu. Mudah-mudahan akan disampaikan akan ada umpannya untuk itu. Jadi sore-sore ke Kota Panjang, lalu kalau Bu Along besok pagi ceramah malam pun tak boleh begitu panjang karena besok ada lagi. Mudah-mudahan akan ada manfaat. Salah janggal maaf, kita segera bersolat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.